kalangan tidak ada yang mampu membuktikan, tentu tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada sosok bernama Muhammad Ibnul Hasan Ibn Ali yang telah lahir pada 255 Hijriah. Bahkan pengakuan dari ahli-ahli sejarah yang objektif menyatakan bahwa sosok tersebut telah lahir. Ini dari semua kalangan ada kesepakatan. Hanya mereka tidak sepakat apakah yang lahir dengan nama Muhammad putra dari Hasan al-Askari itu tetap ada dan hidup sebagaimana klaim kelompok Syiah, ataukah dia telah wafat atau menghilang dan tidak tahu juntrungannya, tidak ketahuan juntrungannya. Sekelompok ahli sejarah yang mengatakan bahwa benar dia telah lahir pada suatu tahun tertentu, tanggal tertentu, karena disaksikan oleh banyak orang. Mereka kemudian tidak mampu menghadapi gugatan dari sebagian yang menyatakan bahwa bagaimana orang yang lahir pada 255 Hijriah itu mampu bertahan hidup hingga dewasa ini. Artinya memiliki kehidupan 1000 tahun lebih. Ini yang mereka tidak mampu jawab. Dan itu artinya mereka tidak mampu menjawab protes atau gugatan yang seperti ini. Tetapi tidak ada ahli sejarah yang mampu membangun argumen untuk menyatakan bahwa sosok yang diklaim bernama Muhammad ibn Hasan al-Askari al-Mahdi al-Askari ini ada dan telah lahir. Saya membaca berbagai kajian sejarah, tidak ada yang mampu membuktikan sebaliknya. Tidak ada yang menyatakan bahwa tidak pernah ada sosok seperti itu. Karena Imam Hasan al-Askari pada saat kelahiran bayi bernama Muhammad ini tadi, dan dialah yang diklaim sebagai Al-Imam Al-Mahdi itu, memanggil banyak orang untuk menyaksikan kelahirannya. Di antara orang-orang yang dipanggil itu adalah tokoh-tokoh yang terkenal di zamannya, bukan orang yang sekedar mencatat memberikan kesaksian tanpa kredibilitas. Sehingga kejadian historis kelahirannya itu tidak akan bisa dibantah. Kemudian masalah yang kemudian muncul adalah apakah sosok itu tetap ada dan hadir hingga saat ini atau dia telah wafat dan meninggal dunia. Hanya di situ persoalan yang mereka miliki. Tetapi tidak ada, sependek pengetahuan saya dan kajian yang saya lakukan, tidak ada ahli sejarah yang membantah kejadian kelahiran orang atau imam yang bernama Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi, yang merupakan putra dari Ali al-Hadi, putra dari Muhammad al-Jawad, dan seterusnya nasabnya bersambung hingga Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang menyangkal tentang kejadian tersebut. Itu artinya sebagai sebuah fakta kelahiran telah ada. Yang menarik bahkan yang meriwayatkan tentang sosok ini dan kelahirannya pada tahun 255 Hijriah itu justru kalangan ahli-ahli sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mengakui imamah dan 12 imam sebagaimana sebagaimana keyakinan Syiah Imamiyah. Itu justru menarik. Dan itu mereka sebutkan dalam kitab-kitab sejarah mereka. Artinya mereka mengakui kelahiran tersebut bukan sebagai sebuah akidah, tapi sebagai sebuah kejadian sejarah. Buku-buku sejarah mencatat peristiwa kelahiran tersebut. Hal ini bagian dari sebetulnya sesuatu yang telah direncanakan mulai dari Imam Ali al-Hadi, kakek dari Imam al-Mahdi. Imam Ali al-Hadi sejak
beliau menerima tugas imamah dari Imam Muhammad Al-Jawad, beliau telah merencanakan bagaimana cara, strategi, taktik agar kelahiran dari cucunya kelak akan berlangsung aman, disaksikan oleh banyak orang, dan dapat tersebar dan diakui sebagai sebuah fakta sejarah. Perencanaan dimulai dari Imam Ali Al-Hadi. Ini yang tidak banyak orang yang memahami rencana tersebut. Karena apa? Karena Imam Ali Al-Hadi dan imam-imam sebelumnya dan setelahnya juga Imam Hasan Al-Askari menghadapi sebuah kekuasaan yang sama sekali tidak ramah terhadap imam-imam Ahlul Bait. Mereka secara lahiriah terlihat ramah, tetapi secara politik mereka melakukan persekusi, melakukan penindasan yang sistematis dan serius terhadap keluarga Rasul dan imam-imam dari Ahlul Bait ini. Oleh sebab itu mereka memiliki rencana agar peristiwa-peristiwa penting itu tidak terganggu. Lebih daripada sekedar tidak terganggu, peristiwa-peristiwa penting itu akan tercatat, kejadiannya tidak akan bisa diingkari. Dan ini juga sama apabila kita lihat misalnya peristiwa Asyura misalnya. Peristiwa Asyura adalah peristiwa yang mencoreng kekuasaan ketika itu, bahkan mendelegitimasi secara substansial kekuasaan Bani Umayyah yang diproyeksikan dapat berlangsung ratusan tahun. Tetapi karena peristiwa itu terjadi dan tercatat serta terdokumentasi dengan baik dan kemudian tersebar ke seantero dunia Islam ketika itu hingga hari ini, bahkan terjaga hingga hari ini, artinya legitimasi kekuasaan Bani Umayyah di tengah-tengah umat Islam ini pudar. Tidak ada lagi alasan untuk mendukung sebuah kekuasaan, rezim, dinasti yang membantai keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Al-Imam Husain yang disebut-sebut dalam berbagai hadis dari kedua belah pihak, dari Ahlus Sunnah maupun dari Syiah, sebagai Sayyidah Syababi Ahlul Jannah, salah satu dari tuan remaja atau pemuda surga. Ini pula yang kemudian direncanakan agar berlangsung pada saat kelahiran Al-Imam Al-Mahdi. Oleh sebab itu, apabila kita membaca sejarah atau biografi tokoh-tokoh besar Islam, kita akan menemukan bahwa para sejarawan mengutip peristiwa dan sosok yang bernama Muhammad Ibnul Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar ini. Mereka semuanya mengutip secara jelas. Sebagian, sebagaimana yang saya katakan tadi, yang mengutip peristiwa itu, bahkan orang yang katakanlah sinis, nyinyir dengan akidah Syiah tentang kegaiban dan panjangnya umur sosok itu hingga saat ini. Di antara mereka misalnya At-Tabari yang mengatakan bahwa meskipun telah lahir seorang dengan nama seperti ini, tapi ini adalah suatu yang tidak dapat atau khurafat yang tidak dapat diterima akal sehat, bahwa beliau hidup hingga ratusan tahun setelahnya. Artinya dia mengakui tidak ada yang bisa membantah peristiwa atau fakta kelahiran tersebut. Ini yang saya dapati sebagai kesepakatan dari seluruh ahli sejarah Islam. Yang ketiga, jadi pertama tadi bahwa sosok tersebut adalah keturunan dari Imam Mahdi, itu keturunan dari Nabi. Ini kesepakatan karena itu berdasarkan pada banyak sekali riwayat, dan riwayatnya bisa dikatakan riwayat yang ditransmisikan dari berbagai jalur, dari berbagai sanad, sehingga mencapai derajat sahih atau bahkan mutawatir. Yang kedua adalah ada sosok bernama, fakta historis, sosok bernama Muhammad Ibnul Hasan Al-Mahdi Al-Muntadhar yang lahir pada 255 Hijriah. Memang ada perbedaan tentang
persisnya tahun kelahirannya. Tetapi itu sama sekali tidak menggugurkan substansi fakta kelahirannya. Peristiwa kelahirannya tidak gugur karena adanya perbedaan pendapat tentang tahun kelahirannya atau bulan kelahirannya atau apapun. Tidak menggugurkan fakta tentang telah lahirnya seorang bernama Muhammad Ibnul Hasan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Tidak ada yang menolak. Saya mencoba untuk mencari argumen-argumen yang membantah tentang kelahiran sosok tersebut, tapi hingga sekarang saya tidak menemukan. Kecuali memang yang sama sekali tidak mengakui kelahiran tersebut, tetapi itu sepertinya di antara ahli sejarah hanya tidak menyebutkan, bukan tidak mengakui kelahirannya. Nah, mengapa? Karena tadi seperti saya bilang, mulai dari Imam Ali Al-Hadi, kakeknya, dan juga Imam Hasan Al-Askari telah merencanakan, telah membangun suatu cara, strategi agar peristiwa kelahiran itu akan terdokumentasi dengan baik. Lebih daripada itu, bahwa sosok Imam Mahdi ini sendiri selain pada saat kelahirannya itu disiarkan dan diperlihatkan oleh banyak orang, dan banyak orang yang memberikan testimoni, ulama-ulama yang ketika itu terkenal, artinya cendekiawan-cendekiawan, baik yang memang merupakan syiah dari Imam Hasan Al-Askari maupun yang bukan syiah, artinya tokoh yang terpandang. Selain daripada dokumen-dokumen historis itu, Imam Mahdi sendiri kehadirannya pada masa kegaiban, kita sebut sebagai kegaiban pertama atau kegaiban kecil, beliau juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh, berinteraksi dengan ulama di zamannya. Dan ulama yang diajak berinteraksi ini bukan orang yang tidak dikenal dalam masanya, tetapi orang yang dikenal, orang yang memiliki karya, memiliki majelis-majelis taklim dan murid-murid yang tersebar di mana-mana di dunia Islam ketika itu, khususnya di wilayah Samarra, Baghdad, dan Irak secara keseluruhan. Begitu juga di Madinah dan di Khurasan dan lain sebagainya, yang pada saat itu disebut sebagai pusat-pusat dunia Islam. Yang menyebabkan hadis-hadis atau pernyataan-pernyataan dari Imam Mahdi itu terekam dengan baik. Tidak cukup itu, bahkan Imam Mahdi itu memiliki tulisan-tulisan, pesan-pesan khusus yang di dalamnya ada tauqiah. Tauqiah artinya ada segel cap cincin dari beliau. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu memang pernyataan dari Imam Mahdi, dan baik pernyataan lisan maupun yang tertulis dengan dokumen yang jelas. Jadi bukan sesuatu yang kalaupun orang mengingkari atau tidak menyebut sosok itu dalam sejarah, dalam biografi, dalam catatan biografi dia tentang tokoh-tokoh Islam, tetapi mereka tidak dapat membantah bahwa dokumen-dokumen ini tadi menunjukkan bahwa ada sosok yang memproduksi dokumen-dokumen itu. Orang yang memproduksi dokumen itu. Dan beliau itu adalah Imam Mahdi. Di antara yang menarik dalam kajian hadis, ya, dalam kajian turath lah ya, dalam kajian khazanah Islam, literatur Islam, tauqiah atau dokumen dengan segel dari Imam Mahdi ini salah satu inovasi yang menarik, yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi memang ingin mengukuhkan kehadirannya, bahwa dia telah hadir, bahwa dia ada, setidaknya pada era ghaibah as-sughra, yaitu ketika beliau mengalami kegaiban, artinya beliau menyembunyikan dirinya dari khalayak yang ramai, terutama dari penguasa ketika itu. Beliau berada di suatu tempat yang tersembunyi, tapi beliau berinteraksi dengan banyak orang. Dalam interaksi beliau dengan banyak orang itu, beliau menunjukkan kehadirannya dengan memproduksi dokumen-dokumen legal yang menunjukkan bahwa beliau itu hadir. Sedemikian sehingga dokumen-dokumen legal itu disaksikan oleh banyak orang yang menantikan dan mengikuti beliau. Nah, ini juga sebuah
cara untuk menunjukkan bahwa beliau telah hadir, ada, dan sosoknya itu terverifikasi. Tauqiah itu semuanya tersimpan rapi dalam literatur Islam. Banyak sekali yang bisa kita gali dari tauqiah tersebut. Insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan mencoba membaca beberapa dari tauqiah atau dokumen legal yang ada segel dari beliau tersebut.